Seperti yang sudah diketahui, MU tengah menghadapi masalah di lini tengah mereka, akibat beberapa gelandang yang mengalami cedera. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa MU akan merekrut Paul Pogba sebagai free agent dalam waktu dekat. Namun, ketika ditanya tentang rumor tersebut, Amorim dengan tegas membantahnya. Tidak, kami tidak memiliki rencana untuk mendatangkan Pogba, jelas Amorim. Menurutnya, MU tidak perlu merekrut Pogba atau pemain bebas transfer lainnya untuk menutupi kekurangan di tim. Ia berpendapat bahwa lebih baik MU memberikan kesempatan kepada para pemain muda berbakat yang ada saat ini. Kami memiliki sejumlah pemain muda berbakat, dan kami akan fokus memanfaatkan mereka pada saat ini, di tengah banyaknya cedera yang kami hadapi. Amorim juga berpendapat bahwa serangkaian cedera yang dialami MU saat ini, justru menjadi peluang bagi para pemain muda. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Manchester United tengah mencari striker baru. Mereka membutuhkan seorang pencetak gol yang terbukti kemampuannya, setelah penampilan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang kurang memuaskan. MU telah menyusun daftar striker yang dianggap cocok untuk tim, salah satunya adalah Victor Osimhen dari Napoli, yang saat ini bermain untuk Galatasaray sebagai pemain pinjaman. Namun, menurut laporan Give Me Sports, transfer Osimhen tidak akan mudah terwujud. Hal ini disebabkan oleh kesulitan MU dalam memenuhi gaji Osimhen, yang saat ini sekitar 250.000 pounds per pekan. Karena itu, manajemen MU dikabarkan akan meminta striker timnas Nigeria tersebut untuk menurunkan permintaan gajinya, agar bisa bergabung dengan mereka pada musim panas mendatang. Pertandingan antara Arsenal dan West Ham pada Sabtu kemarin, berakhir dengan hasil yang mengecewakan bagi The Gunners. Sebab, mereka kalah 0-1 setelah gol sundulan Jarrod Bowen pada menit ke-44. Paul Merson, mantan pemain Arsenal, dengan tegas mengatakan bahwa peluang timnya untuk mengejar Liverpool sangat kecil. Ia yakin setelah kekalahan itu, Liverpool akan menjadi juara Premier League musim ini. Peluang Arsenal untuk mengejar Liverpool adalah 1.000.000% tidak mungkin, ujarnya. Mereka tidak punya penyerang yang cukup tajam untuk bersaing. Merson menekankan bahwa Arsenal perlu segera mengatasi masalah di lini depan. Mereka harus segera memperbaiki situasi ini, karena jika tidak, mereka akan kesulitan hingga akhir musim, ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman dalam skuad, menyatakan bahwa pemain muda membutuhkan waktu untuk berkembang, dan saat ini mereka menghadapi tantangan besar. Bek Sevilla, Loic Bade, diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim mendatang. Ini disebabkan oleh masalah finansial klub asal Spanyol tersebut. Ia pun tengah menjadi perhatian sejumlah klub besar Eropa, setelah tampil solid bersama Sevilla dalam beberapa musim terakhir. Salah satu klub yang menunjukkan ketertarikannya adalah Aston Villa, yang secara terbuka mengejar tanda tangan Bade pada awal tahun 2025. Namun, meskipun ada pembicaraan yang cukup intens, Aston Villa gagal menyelesaikan kesepakatan dengan Sevilla sebelum jendela transfer ditutup pada awal Februari, dan membuat masa depan Bade tetap tidak pasti. Sementara itu, Chelsea juga menunjukkan minat untuk merekrut Bade. The Blues melihat Bade sebagai kandidat potensial untuk memperkuat barisan belakang tim, terutama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pertahanan mereka yang sempat mengalami beberapa masalah. Vitor Roque, yang sebelumnya bergabung dengan Barcelona, kini berpeluang untuk melanjutkan karirnya di Brasil bersama Palmeiras. Kepindahan ini diharapkan memberikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain muda tersebut, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di skuad utama Barcelona. Kini, Palmeiras dilaporkan tengah melanjutkan proses negosiasi untuk merekrut striker muda itu dari Barcelona. Kesepakatan ini diperkirakan akan berbentuk peminjaman dengan opsi pembelian wajib senilai 27 juta euro. Dalam rincian kesepakatan, Palmeiras akan membayar Barcelona sebesar 25 juta euro untuk memperoleh 80% hak ekonomi atas pemain tersebut. Sementara tambahan 2 juta euro akan diberikan kepada Real Betis sebagai kompensasi. Sebab, pemain tersebut saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Real Betis. Nilai pasar Raul Asensio mengalami lonjakan signifikan, setelah penampilannya yang mengesankan sebagai bek tengah Real Madrid. Aksinya yang solid dalam pertandingan besar seperti melawan Atletico Madrid dan Manchester City, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar. Beberapa tawaran sudah mulai bermunculan untuk membawanya pada bursa transfer musim panas mendatang. Paris Saint-Germain dilaporkan menjadi salah satu klub yang serius mempertimbangkan untuk merekrut Asensio pada bulan Juni. Meski begitu, belum ada tawaran resmi yang diajukan. PSG kabarnya tengah memantau perkembangan Asensio dengan seksama. Namun sejak awal, manajemen Real Madrid sudah menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual Raul Asensio. Bahkan menurut laporan dari Vichajes, Los Blancos telah memasukkan Asensio dalam proyek jangka panjang mereka. Sebagai bagian dari rencana tersebut, klub berencana untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Barcelona meraih kemenangan penting atas Las Palmas dengan skor 2-0 di Stadion Gran Canaria. Kemenangan ini membuat Barcelona kembali menduduki posisi teratas klasemen dengan 54 poin, menggeser Atletico Madrid yang sebelumnya menang atas Valencia. Meskipun demikian,
Pelatih Hansi Flick tidak sepenuhnya puas dengan penampilan tim. Ia mengkritik performa yang dinilai kurang meyakinkan, dan menegaskan bahwa mereka harus tampil lebih baik. Meski kami menang 2-0, kami tidak bermain dengan baik, tetapi 3 poin ini membuat perjalanan pulang ke Barcelona lebih mudah, ujar Flick kepada Marca. Pada jeda, saya memberi penjelasan kepada tim tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, dan membahas masalah yang tidak berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, para pemain tampil cukup baik. Kami senang dengan kemenangan ini, namun tidak sepenuhnya puas dengan performa tim. Pada pertandingan kemarin, Milan mengunjungi Stadio Olimpico Grande Torino, dengan tujuan meraih 3 poin. Namun, mereka harus pulang tanpa poin setelah kalah dari Torino. Dalam laga ini, Milan sebenarnya mendapatkan hadiah penalti, setelah Marcus Pedersen melakukan handball di dalam kotak terlarang. Christian Pulisic maju sebagai eksekutor, tetapi tendangannya berhasil diblok oleh Milinkovic-Savic. Sebelumnya, Pulisic memiliki rekor sempurna dalam eksekusi penalti, mencetak 12 gol penalti berturut-turut untuk Milan dan timnas Amerika Serikat. Namun kali ini, ia harus mengakui kepiawaian Vanja Milinkovic-Savic, yang sudah menyelamatkan 4 penalti di Serie A musim ini. Milinkovic-Savic juga pernah menggagalkan penalti dari Mario Pasalic, Matteo Retegui, serta Santiago Castro. Dan kini, Pulisic menjadi korban berikutnya. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca mengungkapkan kekhawatirannya mengenai situasi penjaga gawang di Chelsea, yang semakin terasa setelah kekalahan 1-2 dari Aston Villa kemarin. Kesalahan fatal Philip Jorgensen yang mengakibatkan gol kemenangan Marco Asensio bagi Villa, semakin memperburuk situasi. Chelsea yang sebelumnya unggul lewat gol Enzo Fernandez akhirnya harus menelan kekalahan. Maresca menyatakan bahwa sejak awal musim, ia sudah merasa cemas dengan posisi kiper di timnya. Saya selalu khawatir, kata Maresca ketika ditanya soal masalah kiper di Chelsea. Meskipun kami menang, saya tetap khawatir. Sekarang tentu lebih lagi. Posisi kiper sangat sensitif, dan ketika mereka melakukan kesalahan, itu langsung terlihat oleh semua orang. Sayangnya, kiper kami membuat kesalahan hari ini. Ini saatnya kami saling mendukung dan tetap kuat. Inter Milan akan menghadapi klub asal Belanda, Feyenoord, di babak 16 besar Liga Champions. Sebelumnya, Nerazzurri menyelesaikan fase grup di posisi keempat, hanya menelan 1 kekalahan dan kebobolan 1 gol. Mereka mengumpulkan 19 poin, sama dengan Arsenal, tetapi The Gunners unggul selisih gol dan finish di posisi ketiga. Sementara itu, Feyenoord lolos setelah mengalahkan AC Milan di babak playoff. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi laga penting tersebut. Perjalanan kami sejauh ini sangat memuaskan. Sekarang kompetisi sistem gugur dimulai. Feyenoord pantas dihormati atas pencapaian mereka, ujar Zanetti. Kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin, dan kami percaya bahwa kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh. Itu semua tergantung pada kami. Juventus baru saja merasakan kekecewaan besar setelah tersingkir dari playoff Liga Champions. Meskipun mereka masih berusaha untuk finish di 4 besar Serie A, mantan pemain Juventus, Tacinardi merasa ada yang kurang di dalam klub. Dalam wawancaranya dengan Il Bianconero, ia mengungkapkan bahwa Juventus membutuhkan sosok yang dapat membimbing pemain-pemain dan membela klub. Kepada siapa para pemain ini harus berpaling? Mungkin Motta, tapi saya akan berbicara jujur. Sosok yang hilang di Juve adalah seseorang yang selalu mendukung pemain dan membela klub, dan itu hanya satu orang. Namanya Alessandro Del Piero, kata Tacinardi. Ia juga menekankan bahwa hanya Del Piero yang bisa mengisi peran tersebut. Karismatik, dikenal di seluruh dunia, fasih berbicara dalam banyak bahasa, dan dicintai oleh semua orang. Apakah Anda pikir para pemain tidak akan berbicara dengannya? Dia adalah figur yang sempurna, tambahnya. Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany mendapat kritik keras karena dianggap menghina Thomas Muller setelah memasukkannya sebagai pemain pengganti di menit terakhir injury time babak kedua, saat melawan Celtic di Allianz Arena. Legenda Bayern, Lothar Matthaus mengungkapkan bahwa keputusan Kompany tersebut memalukan dan mempermalukan Muller. Itu adalah keputusan yang memalukan. Saya merasa sedih dan kasihan padanya. Thomas Muller tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia salah satu pemain terbaik dan paling sukses sepanjang sejarah, kata Lothar Matthaus. Matthaus menambahkan bahwa pelatih seharusnya mengganti pemain lain dalam situasi seperti itu. Jika itu merupakan langkah untuk masa depan, pelatih seharusnya memilih cara yang berbeda. Saya rasa, Kompany tidak menikmati momen itu. Saya akan merasa tidak enak jika saya menjadi dia, tambah Matthaus. Meskipun Ronald Araujo telah memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga 2031, situasi keuangan klub yang sulit, membuat manajemen mempertimbangkan untuk menjualnya jika ada tawaran yang sesuai. Juventus dan Bayern Munich menunjukkan minat pada pemain asal Uruguay tersebut, tetapi tawaran mereka belum memenuhi harapan Barcelona. Di sisi lain, Manchester United juga tertarik merekrut Araujo. Pelatih Ruben Amorim berencana membawa Araujo untuk memperkuat lini belakang tim. Kabarnya,
pihak manajemen Manchester United siap memecahkan rekor transfer. Dikabarkan, mereka siap mengeluarkan 100 juta euro, jumlah yang lebih tinggi dari rekor mereka saat membeli Harry Maguire pada 2019. Namun, untuk meyakinkan Araujo bergabung ke Old Trafford pada musim panas, MU perlu lolos ke Piala Eropa. Manajer Manchester City, Pep Guardiola memberikan tanggapan tegas terhadap komentar Jamie Carragher yang menuduh Erling Haaland sengaja berpura-pura cedera untuk menghindari pertandingan melawan Real Madrid. Guardiola mengungkapkan keterkejutannya dengan klaim mantan bek Liverpool itu, yang menyatakan Haaland berpura-pura cedera untuk menghindari duel dengan Antonio Rudiger dari Real Madrid. Sebagaimana diketahui, Haaland tidak bermain dalam laga Liga Champions di Santiago Bernabeu karena cedera lutut. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ujar Guardiola dengan ekspresi terkejut. Saya tidak tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Apakah dia benar-benar mengatakan Haaland tidak ingin bermain? Itu tidak baik dan itu tidak benar. Haaland sangat ingin bermain, tapi dia mengalami masalah pada lututnya dan tidak bisa tampil, tambah pelatih asal Spanyol tersebut. Masa depan Nico Paz belakangan ini menjadi perbincangan hangat di Eropa, setelah penampilannya yang impresif di Liga Italia. Menurut beberapa laporan, performa Paz menarik perhatian beberapa klub, termasuk Arsenal dan Inter Milan. Kendati demikian, Real Madrid jadi klub terdepan dalam rekrut Nico Paz. Sebab, Real Madrid memiliki keuntungan besar dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk merekrut kembali pemain Argentina tersebut, dengan harga yang lebih rendah. Klausul pertama bisa diaktifkan pada musim panas 2025, dengan harga 8 juta euro. Klausul kedua akan menaikkan harga pembelian kembali, menjadi 9 juta euro pada musim panas 2026. Sementara klausul ketiga bernilai 10 juta euro, dan berlaku pada 2027. Dengan adanya 3 klausul pembelian kembali ini, Madrid akan selalu memiliki prioritas pertama, setiap kali Paz dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Como. Jonathan David telah menunjukkan performa luar biasa di Ligue 1 bersama Lille, dan menjadikannya sebagai salah satu pemain yang paling dicari di bursa transfer. Atletico Madrid sebelumnya berharap bisa memanfaatkan situasi kontrak David yang semakin dekat dengan akhir masa berlakunya, untuk merekrutnya secara gratis atau dengan biaya transfer yang rendah. Namun, dengan ketertarikan yang semakin kuat dari beberapa klub Premier League, terutama yang berada di posisi atas, peluang Atletico untuk mendapatkan David semakin tipis. Klub-klub tersebut, dengan sumber daya finansial yang lebih besar, berpotensi menawarkan kontrak yang lebih menggiurkan, baik dari segi gaji maupun prospek karir. Situasi ini tentu saja membuat Atletico harus berpikir ulang, dan mungkin mencari alternatif lain jika mereka tetap ingin memperkuat lini serang mereka di musim depan. Real Madrid menjamu Girona di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan La Liga. Los Blancos wajib meraih kemenangan untuk tetap bersaing di papan atas. Girona memberikan perlawanan yang solid, namun perbedaan kualitas antara kedua tim menjadi penentu. Gol kemenangan Madrid tercipta lewat aksi Luka Modric dan Vinicius Junior. Hasil ini mempertahankan posisi Madrid di urutan kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 54 poin, setara dengan Barcelona yang berada di puncak. Manchester City menghadapi Liverpool di Etihad Stadium dalam laga lanjutan Premier League. Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit, dengan Liverpool lebih diunggulkan meskipun Manchester City bukan lawan yang mudah. Pada pertandingan ini, Man City mendominasi dalam hal menciptakan peluang dan penguasaan bola. Namun Liverpool berhasil mencuri kemenangan berkat gol dari Mohamed Salah dan Dominic Szoboszlai. Kemenangan ini memperkuat posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris dengan 64 poin dari 27 pertandingan. Sementara Man City berada di peringkat keempat dengan 44 poin. Juventus bertandang ke Sardegna Arena untuk menghadapi Cagliari dalam laga lanjutan Liga Italia. Juventus lebih diunggulkan, namun Cagliari memiliki motivasi besar untuk keluar dari zona degradasi. Meski Cagliari memberikan perlawanan yang patut dihargai, mereka tidak berhasil meraih hasil positif. Satu-satunya gol yang menentukan kemenangan Juventus dicetak oleh Dusan Vlahovic pada menit ke-12. Kemenangan ini sangat penting bagi Juventus untuk mempertahankan posisi mereka di 4 besar klasemen sementara Liga Italia, dengan 49 poin dari 26 pertandingan. Antony terus menunjukkan penampilan mengesankan bersama Real Betis, dengan memberikan assist dalam kemenangan atas Getafe di Liga Spanyol. Antony menciptakan assist untuk gol pertama Betis yang dicetak oleh Isco pada menit ke-18. Dalam proses gol tersebut, Antony berlari dari area pertahanan sendiri hingga hampir mencapai kotak penalti lawan, lalu mengirim umpan sempurna kepada Isco, yang langsung memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Namun sayangnya, di masa injury time, penampilan cemerlang Antony ternoda oleh aksi buruk. Saat berusaha melakukan pressing agresif, Antony melakukan tackle ceroboh dari belakang kepada Juan Iglesias. Wasit Javier Albrola pun memberikan kartu merah tanpa ragu kepada Antony.